Assalamualaikum warahmatullahi belum ya? Belum ya? Masa belum? Wes durung iki. Oh wes Ci, iku lho sono recording-e. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Medi Saputra MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Profesionalisme Guru. Yang saya banggakan rekan-rekan PBG Prajabatan gelombang 2 tahun 2023. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan topik 8 yaitu demonstrasi kontekstual tentang topik guru panutan. Perkenalkan, kelompok kami beranggotakan ada saya, Refri Manggala Putri, rekan saya, Rehan Cairini Agustin, kemudian ada Novi Mardiningrum, Roliana Rizka Mahilda, dan terakhir ada Salsabila Karisma Dini Kartika. Nah, yang pertama saya akan membacakan studi kasus tentang etika komunikasi. Di sini ada seorang guru yang sedang memarahi peserta didik karena melakukan pelanggaran kedisiplinan dengan datang terlambat saat jam pelajaran sudah dimulai. Guru tersebut menyampaikan ucapan-ucapan yang tidak terkontrol dan cenderung kasar serta diskriminatif. Nah, kelompok kami diminta untuk melakukan analisis kemudian mencarikan solusi yang terbaik dari studi kasus yang pertama. Selanjutnya, analisis akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis mendalam kami, bentuk komunikasi dengan intonasi marah dengan muatan yang tidak terkontrol, cenderung kasar dan diskriminatif pada peserta didik bukanlah solusi penyelesaian masalah yang bijak. Selain tidak sesuai dengan etika berkomunikasi, sikap ini juga dapat berdampak buruk pada aspek psikologis peserta didik. Pernyataan yang kasar dan diskriminatif dapat melukai perasaan peserta didik, membuat mereka merasa tidak dihargai, menurunkan kepercayaan diri, serta menimbulkan rasa takut atau ketidaknyamanan. Hal ini dapat menghambat proses pembelajaran dan mengaruhi kesejahteraan mental peserta didik tersebut, serta dalam konteks lingkungan, kelas dapat menciptakan iklim pembelajaran yang tidak berpihak pada peserta didik. Selanjutnya, solusi ini tidak akan berjalan efektif dalam membangkitkan kesadaran dan perbaikan dalam diri peserta didik untuk menanamkan nilai-nilai disiplin. Sebaliknya, solusi ini berpotensi merusak hubungan baik yang telah terjalin antara guru dan peserta didik hingga menimbulkan sebuah permasalahan dan atau tantangan baru, yakni citra guru yang buruk dan tidak disenangi oleh peserta didik. Tidak hanya itu, situasi dapat berpotensi meluas, sebab guru turut melibatkan aspek identitas melalui perkataan yang diskriminatif. Dengan kata lain, situasi tidak lagi berada dalam konteks menegur kedisiplinan peserta didik semata, melainkan berkembang menjadi konflik sosial akibat terdapat pihak-pihak atau kelompok-kelompok dengan identitas serupa yang turut merasa tersinggung. Dengan demikian, dalam konteks guru panutan, cara berkomunikasi dengan emosi yang meledak-ledak sebagaimana situasi tersebut bukanlah bentuk teladan yang baik dan bertentangan dengan peran guru sebagai pembimbing dalam konteks berkomunikasi. Nah, maka guna menanggulangi permasalahan tersebut, berdasarkan analisis yang telah kami lakukan sebelumnya, solusi yang dapat kami tawarkan ialah dengan menggunakan pendekatan yang lebih tenang, terkontrol, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud ketentuan di sini adalah sesuai dengan peraturan di sekolah. Maka berdasarkan pendapat tersebut, langkah konkret yang dapat dilakukan, kami mengklasifikasikannya dalam 4 langkah. Yang pertama adalah mengadakan pertemuan pribadi guna membahas permasalahan. Pertemuan pribadi dengan peserta didik terpisah dengan jam pelajaran. Yang kedua adalah memberikan sanksi sesuai dengan peraturan sekolah. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang lebih sopan dan membangun, alih-alih menggunakan kalimat yang diskriminatif dan tidak terkontrol. Dan langkah yang keempat adalah
menyelipkan kata-kata motivasi. Nah, langkah-langkah konkret tersebut pada akhirnya bertujuan untuk membuat peserta didik agar lebih merasa didengarkan, dipahami, dan didorong untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka tanpa harus merasa terdiskriminasi atau terhina secara pribadi, karena langkah tersebut dilakukan dengan pendekatan yang individual. Nah, selanjutnya, tindak lanjut dari solusi tersebut, kami membuat sebuah langkah lanjutan, di mana guru dapat melakukan observasi terhadap perkembangan perilaku peserta didik. Sebab boleh jadi apabila tidak terjadi perubahan perilaku, maka mungkin terdapat permasalahan atau faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi sikap ketidakdisiplinan tersebut. Maka dalam langkah ini diperlukan kolaborasi baik antara pihak sekolah, bisa dilakukan oleh BK, pihak BK, dan juga orang tua, yakni untuk mengakomodasi ruang aman dan nyaman bagi peserta didik untuk bercerita secara lebih dalam mengenai permasalahannya. Itu tadi solusi yang dapat kami sampaikan dari hasil analisis. Nah, dengan demikian, melalui opsi solusi tersebut, hubungan antara guru dan peserta didik tetap terjaga dengan baik. Dan masalah kedisiplinan dapat diselesaikan dengan cara yang lebih efektif, karena mengedepankan nilai-nilai keadilan dan penghargaan terhadap martabat kemanusiaan peserta didik. Oke, yang kedua yaitu tentang etika penampilan. Seorang guru merupakan teladan dan percontohan untuk peserta didiknya dalam berbagai hal. Salah satunya terkait penampilan pribadinya. Tuliskan bagaimana seorang guru harus cakap dalam berbusana, cakap dalam tatanan rambut, cakap dalam make up, cakap dalam mimik wajah, dan gestur tubuhnya dalam mengajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Berdasarkan hasil analisis mendalam kami, sebagaimana yang kami pelajari bahwasanya guru tidak hanya bertanggung jawab atas penyampaian materi pelajaran, tetapi juga sebagai teladan dan contoh baik bagi peserta didiknya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk salah satunya dalam hal penampilan. Dalam aspek ini, seseorang guru seyogyanya harus cakap dalam berpakaian, urusan penataan rambut atau hijab, make up, serta ekspresi wajah dan gestur tubuhnya saat melaksanakan pembelajaran. Adalah hal penting bagi seorang guru untuk memperhatikan etika berpenampilan, sebab hal ini dapat memengaruhi persepsi dan sikap peserta didik terhadap mereka. Guru yang berpenampilan rapi, sopan, dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku akan memberikan contoh yang baik bagi peserta didik dalam menjaga citra diri dan menunjukkan sikap hormat terhadap lingkungan. Sebagai contoh, kecakapan dalam berpakaian dapat ditunjukkan dengan memilih pakaian yang sesuai dengan situasi dan lingkungan kerja yang dalam konteks ini sekolah dengan budaya lokal yang beraneka ragam. Begitu pula dengan tatanan rambut atau hijab, seorang guru hendaknya memilih gaya yang sopan, tidak mengganggu aktivitas mengajar, dan sesuai dengan kesan yang ingin disampaikan. Dalam hal make up, sebaiknya guru memilih tampilan yang natural dan tidak berlebihan agar tidak mengalihkan perhatian dari materi yang disampaikan. Dan sesuai dengan kesan yang disampaikan, tata rambut dan tata rias yang sederhana namun rapi dan bersih dapat menunjukkan kesan profesionalisme bagi individu guru tersebut. Tak kalah penting, ekspresi wajah dan gestur tubuh juga memiliki andil besar dalam hal berkomunikasi dengan peserta didik. Baik, saya lanjutkan.
Guru hendaknya menunjukkan ekspresi dan gestur tubuh yang menunjukkan kepeduliannya terhadap peserta didik dan bersamaan dengan itu senantiasa menjaga kewibawaannya sebagai seorang guru, misalnya dalam konteks pembelajaran, dalam menyampaikan materi atau berkomunikasi dengan peserta didik. Sebaiknya guru menatap lawan bicara, menerapkan sikap menghargai dan dengan tidak menyela dan memberi apresiasi, menjaga postur tubuh yang baik seperti tegak dan tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang dianggap tidak etis akibatnya dapat mengganggu, mengurangi, menghilangkan, atau mencederai harga dirinya sebagai seorang pendidik dalam lingkungan sekolah. Seperti misalnya mengecat kuku, menggunakan aksesoris berlebihan atau tidak menyesuaikan dengan situasi, merokok, membuat gestur tubuh yang tidak nyaman seperti berkaca pinggang, agresif, kehilangan kontrol diri, dan hal semacamnya. Alih-alih menunjukkan gestur tersebut, hendaknya guru menunjukkan ekspresi wajah yang ramah dan antusias dalam pembelajaran, guna membangun atmosfer lingkungan belajar yang positif. Gestur tubuh yang tenang dan terkontrol juga dapat membantu guru dalam menyampaikan informasi secara efektif dan menarik perhatian peserta didik. Oke, berikutnya yaitu etika bergaul. Ada seorang guru yang memiliki karakter sabar dan baik. Namun, karena kesabaran dan kebaikan tersebut, guru jadi dekat dengan peserta didiknya. Dari kedekatan tersebut, peserta didik menyalahartikan dengan bahasa dan sifat yang kurang sopan kepada guru. Bagaimana hasil analisis Anda dan berikan solusi yang Anda saya. Baik, berdasarkan hasil analisis mendalam kami, bahwasanya kami hendak menyoroti tentang dalam membangun hubungan keakraban dengan peserta didik, bersamaan dengan itu penting untuk memahami bahwasanya kedekatan tersebut harus dibangun dengan batasan yang jelas. Meskipun karakter guru yang sabar dan baik dapat menciptakan ikatan emosional yang kuat dengan peserta didik, namun hal tersebut tidak seharusnya mengaburkan batasan profesionalitas dan etika pergaulan. Menurut pendapat kami, boleh jadi peserta didik yang menyalahartikan kedekatan ini menganggap bahwa mereka memiliki hak untuk bersikap kurang sopan karena merasa berada dalam lingkaran keakraban dengan guru tersebut. Baik, dengan demikian berdasarkan hasil analisis tersebut, maka solusi yang dapat kami tawarkan ialah dengan menegakkan dan menegaskan kembali batasan-batasan yang jelas antara kedekatan personal dengan hubungan profesional antara guru dan peserta didik. Jadi di sini tidak hanya ditegakkan tetapi juga ditegaskan. Nah, berdasarkan solusi tersebut, langkah konkret yang dapat dilakukan pertama-tama ialah guru menjelaskan dengan tegas terkait etika pergaulan yang sopan dan menghormati peran beliau sebagai pendidik. Dalam menjelaskan dengan tegas ini, maka guru dapat menyampaikan pesan melalui pembicaraan pribadi. Lagi-lagi di sini kami menekankan pada pendekatan individual agar peserta didik tidak merasa terhina. Seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya ialah guru memberikan contoh konkret tentang perilaku yang diharapkan. Dan yang terakhir ialah apabila langkah-langkah yang dilakukan belum membuahkan hasil yang positif, maka guru dapat melakukan kolaborasi dengan pihak orang tua. Begitu solusi yang dapat kami sampaikan. Baik, jadi kesimpulannya melalui pendekatan tersebut, guru dapat mengatasi kesalahpahaman yang terjadi Baik, akan saya lanjutkan.
Melalui pendekatan tersebut, guru dapat mengatasi kesalahpahaman yang terjadi dengan memperkuat pemahaman peserta didik tentang batasan-batasan yang harus dijaga dalam konteks hubungan antara guru dan diharapkan langkah tersebut akan membantu menjaga hubungan yang baik antara keduanya dan bersamaan dengan itu dapat menjaga integritas dan profesionalisme tokoh guru dalam lingkungan pendidikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.